Juventus sangat-sangat parah gitu. Jadi kesimpulannya adalah pertandingan berjalan baik, semua part berjalan dengan baik. Menurut gue idenya Pirlo masih masuk oke lah, maksudnya masih still developing. Tapi PR paling besar itu di pertahanan. Karena kayak gini, lu Juventus man, Juventus bisa aja kan, apalagi zaman Allegri gitu. Lu bisa lu bisa bertahan dengan baik gitu. Lu cukup butuh 1 gol, 2 gol kadang-kadang. Tapi lu selalu merasa nyaman dengan itu karena apa? Di belakang itu bagus banget gitu. Dulu waktu Bonucci, Chiellini masih jaya-jayanya itu kayak udahlah aman lah itu gitu. Apalagi masih Opa Buffon di belakang gitu. Nah sekarang ya seperti yang lu bilang di episode lalu, Szczesny memang tidak dalam kelas melakukan penyelamatan super gemilang seperti yang dilakukan sama Buffon pada eranya ya. Kayaknya Buffon juga sekarang masih 1-2 ada super gemilang, tapi kayaknya ya masih bobol juga gitu. Dia kan juga nggak clean sheet Buffon. Ya, Tapi menurut gue kalau udah tahu Szczesny, kita punyanya cuma Szczesny, itu berarti Szczesny-nya juga harus diamankan. Minimal Szczesny jangan sampai harus melakukan penyelamatan super, tapi penyelamatan biasa aja lah gitu. ya kalau gue masih melihat formasi Pirlo ini masih terlalu bahaya untuk diterapkan ya, apalagi kecuali tadinya dia punya pramusim yang sangat panjang. Maksud gue terkadang hal-hal yang terlalu idealis kayak gini itu gak bisa lu paksakan guys, karena lu kalau punya pramusim panjang lu bisa tuh nyobain punya 2 bulan, terus lu bisa lihat ini cocok atau enggak dan sebagainya. Lalu kemarin kita cuma pramusim melawan 1 kali, itu pun melawan melawan siapa ya kalau nggak salah, itu tim dari seri B kalau nggak salah, Ya, kegiatan keluarga Agnelli kan. Maksud gue adalah pramusim lu pendek, dan itu di awal-awal musim lu coba itu juga udah melawan tim kecil dan tim besar. Roma, Lazio sudah dicoba di sana, dan bahkan Barca sudah lu coba dan itu gak efektif. Maksud gue kalau setelah ini dia masih seidealis itu, wah gue bilang sih berat sih, karena balik lagi, eh, lu bisa main dengan memfluidkan 3 penyerang lu di depan tanpa seorang target man murni kayak yang dilakukan Klopp di Liverpool. Tapi mereka itu punya playmaker yang bagus di tengah, punya penyuplai bola yang enak. Jadi meskipun depannya fluid, mereka gak usah seribet itu untuk ngambil bola dari bawah. Dan filosofi yang mereka usung itu adalah filosofi yang menyerang, sepak bola yang menyerang. Sedangkan Pirlo ini meskipun dia membiarkan pemainnya fluid sebagainya, tapi filosofinya kalau kita lihat kemarin lawan Lazio itu counter attack banget. Jadi lu main counter attack, lu cuma manfaatin sayap lu, tapi lu gak punya pengalir bola dari tengah, itu berat sih. kalau gue bilang ya, kalau gue mandangnya agak berbeda sih sebenarnya ya. Sekali lagi gue seperti yang gue bilang di episode pertama, ini adalah sebuah harga yang dibayar ketika lo mau Juve berevolusi gitu, berevolusi. Kalau nggak ya main pragmatis aja lagi, itu mah lu panggil aja Allegri dan itu akan menjadi seperti sedia kala lagi. Tapi maksud gue gini, menurut gue apa ya, lu bisa salahin pramusim, tapi sebenarnya kalau ngelihat apa yang terjadi dengan Juve adalah ini murni adalah kesalahan manajemen kalau gue bilang. Kenapa gue bilang kesalahan manajemen? Ini bukan cuma masalah pramusim, ini masalah kedalaman squad. Gitu. Ini bagaimana lu bermanuver di dalam bursa-bursa apa namanya, di dalam bursa jual beli pemain. Dan Juve menurut gue ya walaupun berkilah seperti apa dan akhirnya kan kebuka semua gitu. Bahwa transfer Juve itu kayak transfer plan A, plan B, plan C gitu. Adanya Morata setelah Suarez nggak jadi masuk, Zeko nggak jadi masuk. Dan ini bukan cuma isu karena apa? Pjanic akhirnya membuktikan bahwa dia udah ngelobi Zeko buat masuk gitu. Dan dia bilang setelah gue bilang sama Zeko, gue yakinkan Zeko-nya udah tertarik, tapi masalah itu nggak jadi, nasib Pjanic nggak tahu. Nah itu kan berarti sebenarnya si Morata ini bukan pilihan utama gitu. Dia pilihan ketiga dan Juve baru bisa dapat pilihan ketiga. Dan Nah, benar, gitu. gue setuju dengan kedalaman squad kita yang nggak dalam. Tapi maksud gue adalah setidak dalam
sekurang-kurangnya ke dalam squad yang dipunyai Juve, lu seharusnya malu kalau lu hanya bermain imbang lawan Crotone, bermain imbang lawan Hellas Verona, karena mereka punya pemain yang jauh di bawah pemainnya Juve. Maksud gua adalah dengan uh, gaji pemain lu yang sangat tinggi, dengan harga pemain lu yang gua rasa satu orang pemain itu bisa menggaji satu tim yang ada di Spezia atau di Crotone, dan itu nggak bisa lu katakan karena masalah kedalaman squad. Balik lagi, pelatih yang bagus itu adalah, maksud gue, oke, mungkin kita belum melihat Pirlo ini akan berhasil atau enggak, tapi balik lagi, lu nggak bisa paksain dong idealis lu di sana, karena lu lihat kayak Pochettino, kayak Klopp yang punya pemain pas-pasan, bahkan Simeone Inzaghi di musim lalu, Atlanta deh, Gianpiero Gasperini, dia dikasih pemain yang mewah di Inter, dia gagal. Tapi begitu dia pegang Atlanta dengan pemain banyak dari Primavera, banyak dari gak jelas anta beranta, dan dia bisa. Sedangkan Juve ini ngambil dari mana-mana. Balik lagi, lu harus bisa menyesuaikan taktik lu sama pemain yang lu punya, jangan lu paksakan. Tapi lu kalau ngambil contoh kayak gitu, lu salah besar dong, Wah. Lu salah besar. Lu lihat Simeone Inzaghi itu lebih banyak gagal lah di awal-awal dong. Terus loh, Simeone Inzaghi itu merevolusi Lazio dengan caranya dia, gitu. Nah, jadi gini, semua pelatih yang di tim lain itu bisa dimaklumin kalau gagal di awal-awal. Tapi masalahnya kita nggak bisa maklumin pelatih Juve kalau ya, gagal di karena awal-awal. lu melatih langsung sekelas Juve, dan Pirlo ketika ngambil, dia udah pasti tahu tekanan yang akan ke dia. Oh iya, pasti. Tapi maksud gue dalam hal ekspektasi, kalau gue ya, sampai hari ini, ya kan nanti kita bisa berubah-berubah. Dan memang orang punya pendapat. Ada orang punya pendapat kayak lu yang maksudnya kayak nggak bisa, maksudnya kayak gue yang tadi bilang gue kecewa, tapi maksud gue kecewa sama hasil. Nah, gue menyoroti beberapa hal gitu, beberapa hal yang menurut gue sebenarnya bukan salahnya Pirlo juga. Dan menurut gue kalau idenya, ini kan kalau misalnya nih ya, kalau misalnya lu hire Pirlo gitu, lu kan akan bergaining. Pirlo, mereka kan saling bertanya, ekspektasi lu apa gitu. Nah, kalau ekspektasinya adalah sebuah hasil cemerlang di awal, gue yakin mereka nggak bakalan mau ngambil Pirlo gitu. Kalau ekspektasinya adalah memanfaatkan pemain dengan potensi yang ada seperti ini gitu ya, dan Juve bermain cuma adaptasi aja sama pemain yang ada, menurut gue jangan ambil Pirlo gitu. Tapi kalau idenya adalah Pirlo, harusnya lu percaya dengan sebuah konsep bermain yang ditawarkan sama Pirlo. Maksud gue adalah balik lagi, kalau memang untuk sampai ke Liga Champions memang kita butuh kedalaman squad yang lebih. Tapi maksud gue ketika lu bertahan sama bermain dengan tim yang seharusnya jauh, itu artinya ada yang salah dengan taktik lu, dan lu harus kurangin idealis lu, sesuaikan dengan pemain, dan balik lagi kalau lu terus paksakan seperti itu, lu harus ingat sudah berapa banyak pelatih Juve yang pada akhirnya itu gagal karena memaksakan apa yang dia mau, filosofi yang dia usung. Dan contohnya kayak musim lalu, meskipun Sarri juara, tapi dari pertengahan musim, bahkan sejak dari restart itu, udah banyak suara sumbang kan yang mengatakan bahwa Sarri terlalu memaksakan idealisnya, Sarri terlalu memaksakan mainnya seperti ini dan sebagainya. Nggak cuma Ronaldo yang dia cadangin pertama yang bikin kasus sama dia, bahkan Pjanic aja bingung sama dengan apa yang Sarri mau. Bonucci juga berapa kali komen soal bagaimana strategi Sarri yang bikin frustasi. Dan di saat pemain Juve ini secara psikologis, yang secara mentalnya itu juga ketika di tangan Sarri itu gak baik, dan mereka berpindah. Memang mungkin secara kedekatan mereka lebih dekat sama Pirlo, karena mereka pernah main bareng, banyak pemain yang masih pernah main bareng, bahkan beberapa pemain muda di sana pasti akan anggap Pirlo ini legenda. Maksud gue akan lebih menghargai Pirlo daripada mereka menghargai Sarri, karena mereka tahu Pirlo semasa bermainnya seperti apa. Mungkin mereka akan, oke, lu punya apa, gue coba usung. Tapi lu harus ingat, maksud gue dengan nanti mulai ada 1-2 pemain, apalagi kalau dia bersinggungan dengan seorang Ronaldo, bahkan seorang Jose Mourinho aja itu bisa dikorbankan dari Madrid. Gara-gara, meskipun Jose Mourinho punya catatan yang menarik loh ketika dengan Ronaldo, mereka berhasil memecahkan rekor gol dalam satu musim.
bersama Mourinho rekor poin. Tapi pada akhirnya ketika mereka selek dan itu akan pergi. Nah, ngomongin soal Ronaldo ini yang menurut gue, nah itu dia. Gue adalah orang yang selalu percaya bahwa kita harusnya nggak ketergantungan sama pemain, gitu. Nah, Maksudnya gue juga setuju. ini Tapi kayak balik lagi contoh, gue bilang kalau selama dia masih bisa kita pakai, kita kuras habis ya kita kuras habis. lihat deh. Menurut lu dari 90 menit, apakah Juventus main jelek? Menurut gue ya, menurut gue sih enggak. Gitu. Juventus tuh bermain bagus sampai Ronaldo cedera. Sampai bukan cuma Ronaldo kan yang cedera. Pertama Bentancur minta diganti kalau gue nggak salah, bener nggak? Bentancur Bentancur, minta diganti setelah Ronaldo. nah Ronaldo baru Bentancur minta diganti Ya, gitu. Nah terus orang-orang yang tersisa di squad menurut gue nggak bisa lagi untuk apa namanya, ya itu udah tinggal keterpaksaannya aja gitu. Bahkan kelihatannya juga sebenarnya Dybala tidak dipersiapkan untuk mengganti Ronaldo kan gitu. Karena ya sebenarnya dia mau Ronaldo ditandemin sama Ronaldo. Karena kelihatan kemungkinan, dia yang mau gantiin Morata sebenarnya. ya makanya pastinya sebenarnya dia akan gantiin Morata, tetapi semuanya berubah ya karena pada akhirnya kayak gitu, Chiesa-nya nggak ada, segala macem gitu. Tapi Jadi, kesalahan Pirlo itu dimulai dari dia mengganti Ronaldo, menurut gue. duh, lawang dia cedera gimana nggak mau diganti? Nah, enggak. Kalau Ronaldo itu masih bisa main. Buktinya dia itu kaget. Gue diganti. Hmm. Ronaldo itu kalau lu perhatikan dari dulu, baik di Portugal, di Madrid, di MU sebelumnya, dia itu kalau dia merasa dia sakit, dia kayak robot, guys. Jadi lu harus paham fisiknya Ronaldo itu seperti apa. Dia sendiri yang akan paham bagaimana kondisinya. Itu dibilang sama Allegri sama Sarri juga. Dia yang paham sendiri kondisi fisiknya. Selama dia sendiri gak minta ganti, mereka gak akan gantiin. Gue Karena nggak gue nggak setuju kalau Juventus melakukan itu sama Ronaldo. Karena menurut gue ini akan itu berbahaya dipakai sekali. sama Allegri dan Sarri dan memberikan hasil. Nah, lu lihat pada akhirnya Real Madrid ditinggal Juventus jadi apa? Sorry, Real Madrid ditinggal CR7 jadi apa? Manchester United juga lumayan hancur menurut gue, dan apa namanya, uh, ini juga akan membuat sebuah gap yang besar buat pemain-pemain yang lain. Melakukan Ronaldo se-eksklusif itu akan membuat sebuah sebuah apa namanya, sebuah gap yang besar buat apa, perasaan yang nggak enak lah di ruang ganti. Menurut gue controlling ruang gantinya jadi masalah. Kalau Kalau gue bilang itu wajar sih. Lu lihat gajinya sendiri 32 juta. Bahkan tadi baru gue baca itu 4 kali lebih besar daripada Dybala yang Dybala punya gaji kedua di Juve. Dan maksud gue secara gaji memang dia harus memberikan kontribusi lebih. Dan sekarang secara sekarang figur sekarang itu aja jadi masalah. gak ada satupun pemain Juve yang sejauh ini itu komplain dengan kehadiran Ronaldo. Bahkan mereka selalu ngomong kalau Ronaldo itu yang ngangkat mentalnya mereka. Di media hati orang siapa yang tahu, lu ngomongin gaji, ya kan? Itu jadi masalah. Lu pikir kenapa Dybala nggak tekan kontrak sampai sekarang? Dia ngeliat lah gap gajinya dia sama Ronaldo pasti. Oh jauh guys. Ronaldo itu di Dia umurnya Dybala dia udah dapat Ballon d'Or pertama guys. dia nggak ngincer gaji setinggi Ronaldo. Tapi Bener. kalau dia cuma 25% gajinya Ronaldo, pasti dia mikir dong. Iya cuman Sementara maksud gua dia ketika adalah pemain terbaik Liga Italia musim lalu. ya tapi ketika pemain cuman di level Dybala dan dia sorry ya merasa iri dengan Ronaldo itu salah besar karena di umur Dybala yang 28 saat ini 28 apa 27 Ronaldo sudah Ballon d'Or pertama dari MU. Iya, ini bukan masalah merasa iri, tapi maksud gue adalah ini adalah sebuah balance, ini adalah sebuah pertunjukan yang bagus untuk manajemen klub apa enggak gitu. Siapa aja bisa punya rasa iri lah, nggak Ya, cuma tapi Dybala menurut gua dong. wajar lah Iya, lu meng-hire satu pemain dengan 5 Ballon d'Or yang pertama kali dalam sejarah dengan Messi enggak, gue berdua no yang punya problem, 5 Ballon d'Or itu wajar guys. gue nggak no problem sama gajinya Ronaldo. Dia punya 32 juta words to do that. Tapi kalau kita mau ngomongin jangka panjang, kita mau ngomongin masa depannya Juventus, lu memperlakukan itu, lu akan membuat Juventus kayak Los Galacticos lagi, kayak Real Madrid yang sebelum Zidane, waktu Zidane sempat keluar terus mereka goyang karena apa? Kayak nggak ada yang bisa kesentuh gitu. Itu yang salah banget dari Barcelona dong kalau kita lihat. Messi nggak kesentuh sama pelatih gitu.
Nah, jangan sampai taktik harus nyesuaiin Ronaldo. Gue itu gue nggak suka adalah taktik nyesuaiin Ronaldo. Itu nggak nggak masuk di akal tuh kayak gitu. Gitu. Itu Ronaldo harus nyesuaiin taktik, tapi pelatih harus ngelihat potensi Ronaldo di mana. benar. Kalau dari taktik itu pastinya Ronaldo akan menyesuaikan dengan tim. Tapi maksud gue adalah lu sebagai pelatih, lu akan lihat maksud gue, nih orang masih bisa dipakai, masih bisa lu gunakan, dan ketika dia masuk juga kondisinya lebih bagus daripada dia di bangku cadangan. Kenapa harus lu ganti? Gue ngelihat juga pasti ada beberapa perhitungan lah gitu untuk Pirlo melakukan seperti itu. Tapi gue juga nggak tahu ya. Cuma kalau mau ngomongin resultnya memang salah. Karena resultnya Dybala tidak bermain bagus. Mungkin dia kaget. Tapi kalau lo lihat di wawancaranya Pirlo, ini yang kita harus bicarain nih. Ini kalau dilihat, si Pirlo sempat bilang kayak gini, setiap pemain yang masuk ke lapangan tuh yang paling penting adalah kepalanya, otaknya dipakai. Itu bahasa kasar ya gitu. The most important thing itu adalah the head of the player gitu. Lu masuk terus dengan dengan sebuah attitude yang jelek, nah lu akan menghasilkan result yang jelek. Nah gue nggak tahu dia sedang ngomongin siapa nih. Tapi harusnya kalau ngelihat attitude saat itu yang paling jelek menurut gue adalah attitude Dybala ketika bermain sih ya. Walaupun kalau gue secara subjektif begitu Bernadeschi masuk, oh my god gitu. Dan gue memang berharap Dybala masuk. Tapi Cuman jujur, Bernadeschi nggak salah, tapi juga dia nggak melakukan apa-apa sih anjir. ya Bernadeschi cuma main 3 menit. Iya Dia 3 sampai menit. 8 menit lah, dari 88 kan. Ya. 87, 88 sampai selesai. Ya lu gak bisa expect banyak lah orang yang bermain sependek itu. Tapi jujur, ketika menit 70-an Ronaldo diganti Dybala, gue hampir gak melihat peran Dybala di sana. Iya, gue harus akuin. Dybala parah banget mainnya. Ada Dan 20 menit, dribblingnya jelek, hampir 20 dribblingnya menit dia dikasih kesempatan, tapi gak jelas dia apa yang dia lakukan. dan bahkan gol itu berawal dari ketidakmampuan dia untuk nahan bola di mana bola itu nggak penting. Maksudnya dia tidak mengalami penjagaan, tapi walaupun nggak bisa nyalain dia untuk itu karena itu murni salah back kan. Maksud gue adalah Itu throw-in kan. itu kan murni salah defender gitu. Tetapi adalah kok dia sampai segitu cebleknya bermain kayak gitu ya. Dan ya tapi kalau kita bilang kayak gini gue ngelihatnya sebenarnya Juventus layak bawa 1-0 asal backnya sebenarnya pertahanan tuh harus dibenerin banget. Gue udah bilang dari kemarin. Bonucci istirahatin Bonucci lah. Jenuh kali tuh orang.